Coba bayangkan, kalian sedang berada di dalam hutan. Kalian mendengar burung-burung berkicau, melihat kupu-kupu berwarna-warni berterbangan, dan merasakan udara segar dari pepohonan. Lalu kalian melangkahkan kaki ke tepi pantai dan melihat ikan-ikan berenang bebas di lautan luas. Dan akhirnya, kalian kembali ke kota di mana manusia saling berinteraksi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi, pernah nggak sih kalian berpikir, mengapa ya ada begitu banyak jenis makhluk hidup di dunia ini? Mengapa juga harimau berbeda dengan singa? Mengapa juga ya ada burung yang bisa terbang tinggi, tapi ada juga burung yang seperti ayam? Nah, itulah yang kita akan bahas hari ini, yaitu keanekaragaman makhluk hidup. Aku Kia dari Bioverse Academy, dan kita akan menjelajahi dunia yang penuh warna ini bersama-sama. Kalian siap? Yuk kita mulai! Keanekaragaman hayati adalah perbedaan bentuk, ukuran, warna, dan karakteristik lainnya dari makhluk hidup. Keanekaragaman ini menciptakan keunikan di setiap ekosistem dan terbagi dalam 3 tingkatan utama. Yang pertama yaitu genetik, spesies, dan ekosistem. Misalnya, kenapa ya rambut kita itu berbeda-beda warnanya? Kenapa ada yang tinggi, kenapa ada yang pendek? Nah, itulah karena keanekaragaman genetik. Kenapa ya gajah dan badak itu mirip tapi bukan hewan yang sama? Itu karena keanekaragaman spesies. Dan kenapa hutan berbeda dengan padang rumput? Nah, itu karena keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman tingkat gen ini terjadi dalam satu spesies yang sama. Misalnya, kita semua manusia, tapi ada loh yang berambut lurus, ada juga yang keriting, ada yang berkulit terang, ada yang berkulit lebih gelap. Nah, ini terjadi karena gen yang diwariskan dari orang tua kita itu berbeda-beda. Contoh lainnya adalah, coba kita lihat anjing. Labrador, husky, dan lain sebagainya itu semuanya adalah anjing, tapi bentuknya itu berbeda karena memiliki variasi genetik yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita membahas terkait keanekaragaman hayati tingkat spesies. Kalau tadi variasi dalam satu spesies, sekarang kita lihat perbedaan antar spesies. Harimau, singa, dan jaguar, semuanya itu kucing besar. Tapi mereka termasuk spesies yang berbeda loh. Mereka ini tidak bisa kawin dan tidak bisa menghasilkan keturunan yang subur. Coba kalian pikirkan, apa contoh lain dari keanekaragaman spesies yang kalian tahu? Selanjutnya, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman ekosistem adalah perbedaan antara lingkungan tempat hidup atau misalnya di hutan hujan, kita itu bisa menemukan monyet, harimau, dan burung beo. Tapi di laut kita menemukan ikan, hiu, dan terumbu karang. Coba tebak, menurut kalian ekosistem mana yang paling luas di dunia? Yap, jawabannya lautan, karena menutupi lebih dari 70% permukaan bumi. Selanjutnya yaitu keanekaragaman hayati di Indonesia. Tahukah kalian, Indonesia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Bahkan lebih kaya dibanding Amerika dan Afrika loh. Indonesia punya banyak spesies unik yang hanya ada di sini, seperti orang utan, komodo yang ada di Nusa Tenggara, dan burung cendrawasih yang ada di Papua. Selain itu juga ada bunga rafflesia, bunga terbesar di dunia yang hanya tumbuh di Indonesia dan beberapa daerah di daerah Asia Tenggara. Nah, sebagai warga Indonesia, kita harusnya bangga dan menjaga kekayaan alam kita. Selanjutnya yaitu keanekaragaman tumbuhan di Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 25.000 jenis tanaman, termasuk 40%-nya yang hanya ada di sini. Misalnya, di Kalimantan itu ada anggrek hitam, bunga yang sangat langka. Lalu ada pohon ulin, kayu yang super kuat dan bisa bertahan ratusan tahun. Wow, pernah gak sih kalian melihat tumbuhan unik di daerah kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya, kita akan membahas terkait keanekaragaman hewan yang ada di Indonesia. Keanekaragaman hewan yang ada di Indonesia juga luar biasa. Kita punya lebih dari 220.000 jenis hewan, termasuk 4.000 jenis ikan, 2.000 jenis burung, dan 1.000 jenis reptil yang seperti amfibi. Dan 1.000 jenis reptil seperti amfibi. Tapi, tahukah kalian, hewan-hewan di Indonesia ini terbagi menjadi 2 kelompok utama berdasarkan garis Wallace. Ini adalah garis pemisah fauna yang ditemukan oleh Alfred Russel Wallace, di mana yang pertama yaitu fauna wilayah barat, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Banyak mamalia seperti gajah, harimau, badak, dan banyak juga jenis primata seperti orang utan dan bekantan. Selanjutnya yaitu fauna wilayah timur atau Australia, Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Nah, banyak hewan berkantung seperti kanguru pohon, burung berwarna-warni seperti cendrawasih, dan lain sebagainya. Coba tebak, di mana kalian bisa menemukan anoa dan babi rusa? Betul, jawabannya Sulawesi. Namun, sayangnya keanekaragaman hayati kita itu sedang terancam. Banyak hewan dan tumbuhan yang hampir punah karena
perburuan liar, penebangan hutan berlebihan, dan juga pencemaran lingkungan. Kita harusnya menjaga kekayaan ini dengan konservasi dan pemanfaatan yang bijak. Jangan sampai kita jadi generasi yang hanya bisa melihat komodo atau orangutan digambar saja. Jadi, hari ini kita belajar bahwa keanekaragaman hayati ada dalam 3 tingkatan. Yang pertama, genetik, spesies, dan ekosistem. Indonesia juga adalah salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Maka dari itu, kita harus menjaga lingkungan dan melestarikan makhluk hidup agar tidak punah. Nah, sampai di sini dulu ya perjalanan kita untuk menjelajahi dunia dan makhluk hidup. Terima kasih sudah belajar bersama aku Kia dari BioFirst Academy. Jangan lupa untuk menjaga alam kita ya, dan sampai jumpa di video berikutnya.